Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu matematika, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, di pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat, di mana itu berada di kompetisi KD-nya. Kemarin sudah Ibu paparkan waktu perkenalan diri. Nah, di sini ada persamaan kuadrat. Biasanya persamaan kuadrat itu diketahui dari bentuk umum, di mana dia ada bilangan AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real atau bilangan nyata, dan A itu tidak sama dengan 0, berarti dimulainya dari angka 1 dan seterusnya. Kemudian ada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara pencarian akar-akar kuadrat tersendiri itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan atau mengubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk A dalam kurung X min alfa tutup kurung dikalikan buka kurung X min beta tutup kurung sama dengan 0. Kemudian poin yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Biasanya mengubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk dalam kurung X min P tutup kurung kuadrat sama dengan Q. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan rumus ABC, di mana rumusnya sendiri adalah X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, contohnya bisa kalian lihat di LKS di buku modul ya, halaman 8. Kemudian ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di sini jenis akar persamaan kuadrat tergantung pada nilai diskriminannya. Nah, diskriminan itu apa rumusnya? Ya, D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Nah, di sini jenis-jenis akar tersendiri itu ada 3. Yang pertama, D lebih dari 0, kedua akarnya itu real dan berbeda. Kemudian D sama dengan 0, kedua akarnya sama atau kembar. Yang D kurang dari 0, maka akar-akarnya itu khayal. Biasanya nilainya negatif atau kita sebut tidak real. Kemudian ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, di mana kita ketahui dengan sebutan X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kuadrat dikurang 2X1 dikali X2. Kemudian untuk X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 buka kurung X1 sama dengan X2 tutup kurung pangkat 3 min 3 kali X1 kali X2 dikalikan buka kurung X1 plus X2. Kemudian yang terakhir, membentuk persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka dapat dibentuk persamaan kuadrat baru, yaitu X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0 atau X kuadrat min
buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, setelah kita bahas yang tentang tadi, kemudian kita bahas tentang fungsi kuadratnya. Di mana fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx. F itu sebagai simbol dari fungsi ya. X-nya itu kuadrat. Sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c dengan a, b, c adalah bilangan real. Dan a tidak sama dengan 0. Kemudian ada grafik fungsi kuadrat sendiri. Biasanya kita identikkan dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c dengan a, b, c anggota bilangan real atau nyata, dan a tidak sama dengan 0. Grafiknya berupa parabola biasanya. Kemudian ada sketsa grafik fungsi kuadrat, di mana yang pertama titik potong dengan sumbu x menuju y sama dengan 0. Jadi a buka kurung x min x1 tutup kurung dikali x min x2 sama dengan 0. Titik potongnya x1, 0 dan x2, 0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu y menuju x sama dengan 0. Y sama dengan a dikalikan 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c sama dengan c. Maka titik potongnya 0, c. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri. X sama dengan min b per 2a. Dan yang terakhir, harga ekstrim jika a lebih besar sama dengan 0, y min sama dengan min d per 4a, untuk x sama dengan min b per 2a. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, harga ekstrim jika a lebih kecil 0, maka y maksimalnya sama dengan min b per 2a. Untuk x sama dengan d min 4a. Dan titik ekstrimnya min b per 2a, min d per 4a. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang paham, boleh menanyakan secara pribadi. Kalau misalkan ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk di-like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.